jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda. Masih di tema kita pagi hari ini. Jangan mudah lelah dalam berumah tangga. Nah ini Masya Allah ya, bicara masalah manusia ini. Pasti yang namanya manusia punya kesalahan. Ya baik suami, istri. Pasti ada yang namanya salah. Atau pernah melakukan salah. Nah tapinya nih ya. Misalnya pasangan melakukan kesalahan. Boleh nggak sih nih Ustazah Lulung nih, banyak yang nanya juga nih. Kita balas ya. Atau kita kasih hukuman kepada pasangan kita. Nah sebenarnya apa nih balasan yang sebaiknya diberikan seorang kepada pasangannya ketika melakukan kesalahan ataupun hilaf nih, mohon izin penjelasannya, silakan. Hilaf gak sengaja ya. Betul, Ya, tapi mohon sering, izin. gimana Sering. dong tapi sering. Mohon izin, Masya Allah. Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Ngomongin rumah tangga, benar banget nih Kak Fadil bilang bahasa ada aja yang namanya dalam rumah tangga kesalahan-kesalahan entah dari istri, entah dari suami. Kan insya Allah kalau kita kembali kepada Quran dan hadis, kita tiap hari sholat 17 rakaat yaitu baru yang wajib, ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Menurut Ibnu Mas'ud, apa itu jalan yang lurus? Adalah Al-Quran. Nah kalau terjadi apa-apa nih udah terlanjur hilaf, udah terlanjur salah. Ingat Allah aja maha pemaaf, maha pengampun. Masa ya sih kita manusia enggak ya kan? Walaupun ada kesal-kesal dikit. Nah dalam surat An-Nisa 34 berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madoji. Ya kan? Artinya istri-istri yang kamu khawatirkan akan melakukan perbuatan nusyus. Apa sih nusyus? Keluar gak izin, ngelunjak, ngebentak, ya kan? Nah ketika terjadi hal seperti ini seorang istri ya, istrinya dulu nih. Karena juga nanti ada laki-laki yang nusyus. Maka di sini pertama adalah nasihatin dulu. Jadi jangan ujuk-ujuk marah, ujuk-ujuk ngusir misalnya. Tapi pertama nasihatin dulu. Jangan gini dong, kan kamu adalah istri. Katanya kita berdua ibadah kepada Allah. Nah udah tuh dikasih tahu juga ternyata nggak didengerin, ya nggak berubah tuh namanya dalam kebaikan. Maka terjadi lagi, maka kita nasihatin baru kita pisah ranjang. Yaudah deh kalau nggak bisa dibilangin mas tidur di luar aja, aku di kamar deh. Udah kita pisah ranjang. Atau yaudah kamu kalau mau pulang dulu deh silakan gitu. Nah nggak mau juga ternyata pisah ranjang juga artinya tidurnya berpisah. Maka pukullah mereka. Dalam hadis nyatakan jauhi memukul pipi, jauhi memukul yang kasar. Di sini artinya adalah memukul sebagai dalam artian pelajaran buat dia. Ini kalau perempuan yang nusus. Tapi ada juga laki-laki yang nusus, cuek kepada istrinya, nggak mau kasih nafkah, pelit, medit, kikir. Nauzubillahimin zalik, ya Allah. Nah di sini nyatakan dalam surat An-Nisa ayat 128 pemirsa. Wa ini mar'atun khafat mimba liha nusuzan au i'radan falajunha alaihima ayisliha bainahuma sulha. Jadi jika ada seorang istri khawatir kalau suaminya itu nusus, acuh nggak acuh, maka nggak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian. Berarti diomongin dulu. Gini deh mas deh, kalau begini caranya gimana nih? Perdamaian, ambil yang namanya keluarga laki, keluarga perempuan, obrolin baik-baik. Ini kita mau dibawa kemana nih? Perdamaiannya gimana nih, ya kan? Perdamaian, bukan itu ya. Bukan ya. Perdamaian dalam rumah tangga. Asulhu huwa khair. Perdamaian itu adalah sangat baik. Jadi nggak usah ujuk-ujuk pengen ngomong cerai, pengen ngomong ini. Jangan deh, rumah tangga itu bukan kita berdua. Ada ibu kita, ada bapak kita, ada anak-anak, pikirkan. Karena apa? Semua adalah tujuannya akhirat. Jadi nggak ada tuh namanya ngambek, kesel. Namanya juga manusia. At-taibu minazambi kaman la zanbalahu. Orang yang berbuat salah, kemudian dia bertobat, maka sama seperti orang yang tidak pernah berbuat Min salah. zalik, Mudah-mudahan ya Allah, ya. Kalau salah-salah dimalumin Laki-laki itu deh. kebanyakan yang suka gitu tuh, Iya. dayus, nggak peduli sama istrinya. Ya Allah, Astagfirullahaladzim, nauzubillah min zalik. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah nih ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama pengantin baru kita nih. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada tayangan yang malu-malu meong katanya. Katanya apa sih kayak gimana? Coba ini dia tayangannya nih. Keningnya dong nggak apa-apa deh istri, Masya Allah, tabarakallah. Berkah ini, pahalanya banyak ini. Itu kayaknya
Lebih tepatnya meleset kayaknya ya. Meleset pas lagi gini, meleset gitu ya kan. Nah, ini dia, Ustaz Syam nih ya, bicara masalah pengantin baru pasti kan masih hangat-hangatnya, ya bener nggak? Masih adem-adem, masih harmonis, masih malu-malu kucing dari kita lihat ya gitu ya. Biasanya nih kalau misalnya semakin lama menikah, semakin banyak juga ujian yang kita hadapi, permasalahannya juga makin banyak. Bahkan nggak sedikit nih, mohon maaf sebelumnya, banyak pasangan yang ngerasa lelah dalam berumah tangga karena nggak tahan masalah ujian-ujian tadi. Nah Ustaz Syam sama Jihan nih, mungkin ada tips and trick, nah biar rumah tangganya nih ke depannya biar tetap harmonis ya, tetap romantis insya Allah. Ini apa nih, mungkin dari siapa dulu yang jawab nih? Jihan dulu deh. Oh iya, istri. Jihan gimana, Jihan? Ladies first. Gitu. Ladies first. Coba Jihan. Tips and trick supaya harmonis sebenarnya belum Iya. bisa Jihan jawab ya, soalnya kita masih baru berapa ini juga. Cuman Tapi kan ada kan strategi-strategi pasti, mungkin dari iya. Jihan dari sisi wanita gitu kan, bagaimana apa yang harus Jihan tapi lakuin yang biasanya? Jihan tanemin pasti harus sabar dalam segala kondisi gitu ya. Luar biasa. Terutama sama suami. Masya Dan Allah. apapun Jihan harus nurut selagi enggak, iya selagi Kalau masih- ada suami, ada yang godain suami gimana? Tiba-tiba masuk di sosial media, masih godain suami. Ini suami gue, keles gitu ya kan. Gimana tuh Ya, ngomongnya? Ya kalau misalkan itu pasti ada ya, Nah, tapi terus? nggak harus langsung di Gimana menyikapinya? menyikapinya ya Eh. harus dewasa, nggak Oh, harus gitu. dengan marah-marah, mungkin Iya. harus ada komunikasi tadi di awal ya kata Iya, iya. Yang penting suaminya nggak ngeladenin ya. Nah, ya suaminya jawab, jitak aja palanya katanya. Astagfirullahaladzim. Nah kalau Ustadz Syam nih ya, udah deh, nanti deh kita lanjut lagi deh. Ya kita lanjut lagi tausiah dulu deh nih. Ustadz Maulana mohon izin. Yang namanya rumah tangga kan wajar nih kalau ada masalah atau ada berantem-berantemnya antara suami sama istri. Yang penting itu kan bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah. Nah kepada siapa sih sebaiknya pasangan suami istri ini menceritakan permasalahan untuk mendapatkan solusi Ustadz Maulana? Apakah sebaiknya menceritakan kepada seseorang atau mungkin minta solusi terhadap saudara, orang tua atau bahkan mertua yang baik? Mohon izin. Baik, izin semuanya. Ar-rijalu qawmun 'alan nisa, laki-laki itu adalah pengayom, pelindung, pemimpin. Bahkan tempatnya curhat istri kepada suami. Nah, gimana kalau ada permasalahan? Tidak mungkin curhat. Makanya diamnya sosok istri itu harusnya ada reaksi dari suami. Ini ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa dia diam? Tidak biasanya. Termasuk mohon maaf. Begitu pula laki-laki tiba-tiba ada yang terjadi pada dirinya. Sebaiknya istri harus respon. Makanya kalau bertanya Mas Fadli tadi, pertanyaan bagus sekali. Karena tema kita bagus banget ini. Jangan lelah berumah tangga. Capek saya. Tidak boleh. Tidak boleh. Rumah tangga itu adalah ibadah. Nah kalaupun terjadi ada yang namanya kita harus curhat. Kepada siapa kita harus curhat? Maka jawabannya carilah orang yang bersikap netral. Dan memiliki kepedulian. Dia netral. Dia tidak memihak ke A, tidak memihak ke B. Dia berada di tengah-tengah. Itu namanya bagus. Oh, ummatan wasatan, patengang. Tengah-tengah namanya. Sama dengan saya ini. Saya tengah-tengah. Iya. Benar-benar. Pas banget di Pas tengah-tengah banget ini. Harus netral dan ada kepedulian. Buat apa netral kalau dia tidak peduli? Harus ada tingkat kepedulian. Dan yang kita tempati curhat, jangan ke Mas Fadli. Kok ke saya boleh lah. Kenapa ke saya Langsung boleh? contoh. Ya. Ember bocor. Ember bocor. Ember bocor. Ini bahaya kalau Mas Fadli kita curhat. Kenapa, Satu Ustaz? Indonesia tahu. Ya Allah. Dibawa ke acara Islam indah. Pengalaman nih, pengalaman. Maaf Mas Fadli ini contoh Iya, aja. contoh supaya bercanda kan. Ya, Aslinya bercanda. kan gak gitu. Iya benar juga, gak sama aja kan. Jangan pernah curhat kepada orang yang tidak bisa menjaga rahasia. Kalau Mas Fadli aman. Aku biasa curhat-curhat juga sama. Tapi bocor juga. Apalagi? Carilah orang yang bijaksana. Arif dan bijaksana. Berarti produser kita dong. Iya. Arif, bijaksana. Produksi kita Arif kebetulan. Jadi carilah orang yang bisa memberikan solusi bijak menangani masalahnya. Oh, kalau produser kita Arif Ibowo. Apalagi hindarilah berbicara dengan orang yang apalagi yang berbicara kepada banyak orang sehingga orang bisa tahu. Kembali lagi unna libasul lakum wa antum libasul unna. Jadikanlah pasangan itu bagian pakaian. Pakaian itu kan membuat indah. Dulu sasang nggak indah. Sekarang ada sampingnya sudah indah. Masa sih, Ustaz? Iya, gimana indah kan cowok.
Namanya Ustadz Syam, Sasa, bukan bukan Indah. Iya. Jangan kepada menceritakan kejelekan pasangan, tidak boleh dan tahu. Nah, pertanyaan kemarin Sasa bertanya, Apa gimana Ustadz kalau Jihan mau ikut? Bagus, supaya enak. Yang tahu perasaan kita, yang tahu mood kita istri. Ya kalau Jihan mau terus datang temani Sasam syuting tidak apa-apa. Yang penting jangan Sasam yang suruh. Karena ketika wanita mau berarti itu adalah menghibur dirinya. Tapi kalau atau kesadaran, tapi kalau wanita disuruh ikut bisa jadi dia terpaksa. Paksaan takutnya nauzubillah min zalik. Aduh ya Iya, Allah, karena benar, ingat benar. tetap untuk menjaga kehormatan keluarga itu. Nah, sekarang saya coba pengen ini nih ya. Pengen masuk lagi bicara masalah tentang tanya jawab lagi nih. Mungkin dari ini aja deh. Jihan nanya sama suaminya, kalau mau boleh dong. Boleh nggak sih? Boleh kan? Boleh kan? Boleh, boleh. Boleh lah. Boleh dong. Tanya. Jihan nanya dong sama suaminya, boleh dong. Coba Berapa Jihan mau nanya bersaudara? apa? Lu udah tahu. Udah tahu kalau itu. Yang Tanya belum pernah lain ditanyain. Tentang Iya. tema hari ini, tentang tema Iya, hari ini. tentang Oke. Tentang tema tema hari ini. ini, jangan lelah berumah tangga. Silakan. Ya, jangan lelah dalam rumah tangga. Nah, berarti ada kata lelah gitu ya, ada Ya. jenuh gitu. Mm-mm. Nah, gimana Rasulullah SAW dengan istrinya itu bisa mengatasi rasa jenuh atau yang di dalam rumah tangga. Oh Masya Allah. Jadi Oh, gimana Masya caranya Allah. yang dilakukan Rasulullah dan istrinya ya untuk menghilangkan kejenuhan atau mungkin menambah rasa cinta dalam rumah tangganya. Ini mungkin langsung praktek nih bagaimana Ustaz Baik, Syam nih. bismillahirrahmanirrahim. Aduh, maaf, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Langsung kamu praktek. mau Mau kemana? Kamu Jangan mau pulang kemana dulu. sih? Acara kita belum selesai. Kamu mau kemana? Sekarang diri. Kamu mau kemana? Takutnya dia mau pulang. Katanya disuruh praktek, kirain prakteknya di luar di sini prakteknya. Enggak, kamu kalau mau Praktek kemana-mana, pulang dia. kamu kalau mau kemana-mana jangan buru-buru, biar aku temenin kamu. Iya. Nah, ini praktek yang pertama. iya, Praktek benar. yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada istri beliau, Sofia, ya ketika Rasulullah SAW melihat Sofia ingin pergi, maka kata Rasulullah SAW, kamu kalau mau pergi kemana-mana jangan terburu-buru, biar aku nemenin kamu perginya. Nah, itu keromantisan Rasulullah SAW yang pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW itu istilah ladies first, kamu pernah dengar nggak ladies first? Ladies first itu Rasulullah SAW sudah mengamalkannya, di mana masa jahiliyah perempuan tidak dihargai sama sekali, namun ketika datang baginda Nabi SAW membawa ajaran Islam dengan Al-Quran, maka Rasulullah SAW mengangkat derajat wanita. Bagaimana Rasulullah SAW selalu mendahulukan istri beliau. Kembali lagi kepada Ibunda Sofia. Sofia datang kepada baginda Nabi SAW hendak duduk, maka kata Rasulullah, tunggu bentar, aku siapin tempat duduknya. Maka subhanallah, Rasulullah SAW, kamu mau duduk lagi? Ya udah, awas. Iya, Cici. Maka Rasulullah SAW, Ustaz Syam jangan terlalu sering-sering, ntar temen saya cemburu. disuruh sama produser, ini ada skripnya gitu, subhanallah. Jadi prakteknya Rasulullah SAW mengantarkan kepada istri beliau, mau duduk disiapin dulu tempat duduknya. Dan ketika Rasulullah SAW masih dalam hadis yang sama, menyiapkan tempat duduk, menemani jalan bersama. Yang ketiga apa yang dilakukan baginda Nabi SAW? Ketika Sofia mau naik ke atas ontanya, maka Rasulullah SAW seperti ini. Rasulullah SAW, anggap aja ada onta di sini, kamu naik ke sini. Kaki kamu naik ke sini, terus naik ke atas kan kendaraan. Kamu mau naik ke atas Ayo sini. nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ya udah. Enggak, ini jadi tangga. Ini jadi tangga. Ini jadi tangga. Iya, kamu naik ke atas sini baru naik ke atas kendaraan. Kalau zaman sekarang mungkin bisa dipraktekkan dengan cara apa? Ketika istri mau masuk ke dalam mobil, maka dibukain pintunya, ya. Tapi kalau mau misalnya seperti onta ya berarti istrinya mau naik ke atas motor gitu ya. Istrinya mau naik ke atas motor bisa dipraktekkan seperti itu. Namun ingat niatnya yakni mengikuti sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa lagi yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keromantisannya? Senantiasa memanggil dengan panggilan yang mulia gitu. Ketika memanggil Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ketika Ibunda Aisyah mengatakan Rasulullah memanggilnya ya Humaira, kemudian ya Aish, ya Uwais, ya biasa juga dipanggil ya Uwais, itu dipanggil dengan nama kecilnya, nama yang disukai oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Wallahu Masya Allah. a'lam. Tapi memang benar kadang-kadang tuh laki-laki tuh suka selebor kayak Ustadz Syam, tali sepatunya nggak diikat, istrinya pasangin. Tadi karena gitu ya. buru-buru mau ngikutin Oh gitu. Ya, gitu. subhanallah. Istrinya bisa pasangin sambil
pasangin buat jam yang ada di Iya, rumah. Kita ingatin lagi ya, iya. jangan Malah kemana-mana. dilepas gitu. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan lagi yang masuk di sosial media Islam itu Indah. Setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Cie cie. Cie cie. Cie cie. Cie cie. Cie.